kabar semuanya? Kami bertiga tetap sehat ya, dan mau menemani kamu sore hari ini untuk belajar firman Tuhan dan melakukan eksperimen-eksperimen yang baru dan sederhana tentunya. Adik-adik, kami sangat bersuka cita karena mau mengajak kalian hari ini bernyanyi, menari juga bareng-bareng ya Kak Gagas ya. Supaya apa? Supaya semangat nanti waktu belajar firman Tuhan. Banget. Yuk berdiri semua yang ada di rumah, sama-sama dengan Kak Melda, Kak Gagas, dan Kak Sarma, sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita goyangkan badan. Yes. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. 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 Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay. Senang sekali ya Kak Sarma ya. Banget. Kita mau belajar firman Tuhan, kamu siapkan Alkitabmu dan mungkin meja belajarmu. Oke, kita bertemu sesaat lagi. Adik-adik semua, sebelum kita mulai firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Perbaiki posisi kalian, ya, lipat tangannya, tutup mata kalian. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami masih diberi juga kesempatan untuk kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami untuk menyerap apa yang segala sesuatu yang bisa kami serap untuk kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Gagas. Terima kasih juga. Kak Sarma, Kak Gagas, Iya, Kak. hari ini kita mau belajar tentang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kan kemarin kita sudah belajar mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, hari ini kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kekuatannya bukan kekuatan Ya. seperti Superman ini aja gitu. kok. Superman. Superman. Ya, itu kan hanya di film-film ya, otot-otot seperti itu. Enggak. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita itu artinya kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan semua yang kita miliki. Waktu kita. Kita kan punya waktu satu hari 24 jam. 24 jam. Nah, itu kita bisa mengasihi Tuhan selama 24 jam. Bagaimana bisa? Waktu tidur? Gimana bisa? Memang tentu waktu tidur kita harus istirahat. Iya. Tapi sebelum tidur, kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa misalnya? Mungkin Membantu orang tua bisa kan? Ya, membersihkan rumah, itu bisa kita lakukan. Tentu dengan segenap kekuatan kita. Kalau kita sudah bisa menyapu dan mengepel, lakukan itu Kak. Ya, betul. ada orang tua yang punya kebiasaan sebelum tidur mereka harus membereskan rumah, membersihkan rumah. Harus rapi ya, Wak? Supaya pagi hari mereka beraktivitas itu jauh lebih mudah, jauh lebih happy, lebih bahagia. Coba kalau bangun tidur rumah berantakan, kita jadi mau mengerjakan sesuatu jadi nggak bersemangat kan Kak. Nah,
hal sederhana seperti itu, membantu orang tua dengan segenap kekuatan kita. Nah, waktu kita belajar ya, waktu belajar kita gunakan dengan sungguh-sungguh juga untuk belajar. Ada kalanya memang selama berbulan-bulan ini adik-adik kita mengalami yang namanya kebosanan. Tetapi kita harus pandai-pandai mengakali kebosanan kita. Jadi kalau kita sudah mulai bosan, kita mulai melakukan kegiatan yang lain yang tentu positif atau berguna untuk kita. Betul, Nah, bermanfaat. itu melakukan kegiatan yang positif itu pun sama dengan mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Tapi ada satu lagi nih Kak, Apa itu, aku Kak? juga baru belajar. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, salah satunya yaitu menggunakan uang kita untuk membantu sesama kita. Wah, luar biasa. Ini dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani, Alkitab mengatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, itu artinya mengasihi Tuhan dengan menggunakan uang kita untuk menolong orang lain. Itu mengasihi Tuhan ya, Kak? Iya, kalau bahasa Inggrisnya charity. Oh, Charity. Charity, terus kalau bahasa Indonesianya itu berderma. Berderma. Ya, Oh, Iya, itu bahasanya. bahasa Indonesianya ya, yang baku atau ya, berbagi mungkin mudahnya ya. berbagi lebih mudahnya Betul. untuk adik-adik. Adik-adik siapa yang pernah melakukan ulang tahun di panti asuhan? Ada? Wow, ada ya. Ada beberapa tangan yang menunjuk keren deh tuh. Kak. Iya. Kak Melda juga pernah melakukan kunjungan ke panti asuhan dan kumpulin uang bersama-sama dengan teman Kak Melda. Terus Kak Melda juga pernah di masa pandemi ini melakukan kegiatan sosial bersama dengan teman-teman, kumpulin dana, belikan beras, belikan bahan-bahan makanan untuk keluarga, kita berikan kepada orang yang susah. Wow. Kak, luar Luar biasa biasa. ya. Kita pikir mengasihi Tuhan dengan kekuatan tuh kayak angkut-angkut barang Iya. atau apa gitu kan ya. Kan kalau masih kecil belum bisa Betul, kan, Kak? ternyata mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita salah satunya yang paling bisa terlihat dan paling bisa diteladani adalah menggunakan uang kita. Kak Sarma, boleh deh buka di Boleh, Kak. Alkitab di 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3. Ini aku bacain ya, Kak. Ya, 1 Yohanes 3 ayat ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kalau ada di antara kita, papa mama kita punya uang, tapi papa mama kita pelit, berarti itu tandanya papa mamanya yang pelit itu tidak mengasihi Tuhan ya. Iya benar nggak Kak? Coba ulangi sekali lagi Kak. Oke. 1 Yohanes 3 pasalnya yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kalau kamu dan saya punya kasih Allah di dalam diri kita masing-masing, tentu kita tidak akan membiarkan orang yang susah tanpa mendapatkan bantuan dari kita. Kamelda pernah cerita kayaknya ya, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita anak kecil, mungkin kita punya celengan yang mungkin jumlahnya tidak begitu banyak, tapi kalau kita memberikannya dengan tulus, itu tandanya kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Nah, kalau ada papa, mama, orang tua yang masih suka pelit, ya itu sebenarnya sedang mengajarkan anak-anaknya tidak mengasihi Tuhan. Jadi papa adik-adik ya, nanti dengan papa mama mulai bisa apa ya Kak, mengevaluasi itu apa ya? Melihat ya, coba mencatat sudah tidak pelit nggak? Sudah berbaik hati nggak? Suka melakukan kebaikan nggak? Kalau masih ada yang suka pelit gitu, coba hari ini kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Karena dengan pelit itu tandanya kita tidak mengasihi Allah dengan kekuatan kita. Firman Tuhan luar biasa. Tuhan mengajarkan kita memberikan hati kita. Tapi
Kalau hati yang begitu suci saja mau diberikan, kalau uang saja tidak mau diberikan, bagaimana mau memberikan hati kita? Iya. Padahal uang itu adalah milik Tuhan juga. Kita hanya sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mengatur keuangan tersebut. Adik-adik, mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita itu artinya setiap saat dan dalam kesempatan apapun, baik dalam keadaan susah, senang, apapun kondisi hati kita, perasaan kita, terus dengan kemampuan kita dan semua yang kita miliki itu kita berikan untuk Tuhan. Itulah mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Ingat, mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, setiap saat ketika ada kesempatan berbuat baik, kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita dengan segala yang kita miliki. Salah satunya adalah uang kita atau harta kita. Yuk adik-adik, ajak papa mama, ajak adik-adik untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Jadi semuanya kita sudah belajar bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan, dan keinginan. Dengan segenap jiwa berarti seluruh hidup kita. Jadi kita bernafas, kita melakukan juga kebaikan kepada tetangga-tetangga kita. Dengan kekuatan kita memberikan harta kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik, yuk sama-sama. Kak, boleh sama-sama Kak Gagas dengan Kak Sarma buka di Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Baca bersama-sama untuk mengingatkan kembali bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Ayat 5 saja ya Kak. 5. Ulangan 6. Boleh deh ayat 6, Ulangan 6, Ayat ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Bareng-bareng Kak Gagas. Aku hitung ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wah, mau Kak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan? Mau. Kita tos dulu dong. Yeay, adik-adik, kamu dan saya dengan kami bertiga, mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Kita berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan ajar kami untuk mengasihi Bapa di surga dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Sarma, Kak Gagas, Iya, kita Kak. mau bereksperimen dengan benda-benda yang ada di rumah, bahan-bahan yang ada di rumah yang kamu bisa dapatkan ya. Tapi nggak apa-apa kalau kamu tidak punya lemari es, lemari pendingin di rumah, nggak apa-apa. Nanti setelah corona selesai, kamu bisa pergi ke warung di sekitar rumah beli es batu, kamu bisa pecahkan dan bisa lakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan. Ini ngapain Kak Melda Nah, kita? kita akan melihat sesuatu. Aku sudah siapkan es batu, ada garam, Garam makan ada, ya? Iya, wadah, ada garam meja ya, ada tali. Oke, Kamelda aku akan sini ya. Oh mau susun itu Kak. Mau Susunnya disusun. ya. Oke, sebentar. Nanti kalau seandainya teman-teman di rumah atau adik-adik cobanya es batunya nggak sama rata, nggak apa-apa Kak? Dicoba dulu aja. Kalau bisa sama rata ya, Kak. Oh oke. Oke. Biar memudahkan ya Kak. Iya. Apa aja? Ya, aku taruh di sini. Ditempel. Oke. Setelah itu aku berikan garam. di Oke. atasnya. Ditaburin gitu ya. Iya, ditaburin. Di talinya ya. Jadi Iya. tali yang nempel di es batunya ya Kak ya. Hmm. Banyak-banyak Kak. Boleh banyak, boleh dikit. Lumayan ya buat nutupin talinya. Ya, adik-adik harus penuh dengan kesabaran, menunggu sampai beberapa menit. Apa yang akan terjadi? Iya. Penasaran nggak Kak Gagas? Penasaran, aku juga mencoba beberapa kali, akhirnya es batunya mencair. Nggak apa-apa, kita akan tunggu beberapa saat adik-adik ya.
Nah, adik-adik, Kak Melda sudah tunggu lebih dari 5 menit. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, jadi garamnya bisa menempel di Es batu. benangnya ya. Kalian bisa menunggu lebih lama ya. Dan es batunya kalau Kak Melda sarankan itu lebih besar lagi. Jadi kalian nanti ini lebih menempel lagi. Nah, ini kamu bisa lakukan di rumah karena bahan-bahannya sangat sederhana. Bisa minta tolong mama dan kamu sebenarnya bisa melakukannya sendiri ya, Kak? Iya, sangat mudah. Ya, buat kalian yang belum punya lemari es, tidak usah khawatir. Kalian bisa coba setelah nanti pandemi ini selesai, bisa minta tolong papa dan mama membelikan es batu di warung-warung Iya. sekitar rumahmu ya. Oke adik-adik, sudah selesai eksperimen kita sore hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan Kak Melda Kak Sarma. dan Kak. Gagas. Oke, bye. Bye. Adik-adik, kita sudah belajar tentang mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Kita juga sudah melakukan eksperimen bersama-sama dengan Kak Sarma dan Kak Gagas. Nah, saatnya kami pamit dari hadapan kalian. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terus ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Kita mau menari buat Tuhan. Yuk sama-sama berdiri. Kita mau bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Yeay. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Oh 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 menarilah. Oh 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 menarilah. Menari dan bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh 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 menarilah. Oh 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 menarilah. Haleluya, haleluya, bersoraklah. Haleluya, 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 bersoraklah. Haleluya, menari dan bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh 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 menarilah. Oh 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 menarilah. Sekali lagi oh menarilah. Oh 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 menarilah. Oh 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 menarilah. Yeay. Sampai jumpa di episode Kids Corner berikutnya. Bye.